Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tak perlu khawatir terhadap virus superflu. Meski terjadi peningkatan kasus, namun superflu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan superflu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut superflu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Superflu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat superflu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kiai Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan pondok pesantren Gontor Ponorogo, berpulang Sabtu sore. Sebelumnya, Kiai pondok pesantren terbesar di Indonesia ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Kiai Amal Fatullah Zarkasi tiba di rumah duka di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Sabtu malam. Sang Kiai meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit di Solo pada Sabtu siang. Setiba di rumah duka, sejumlah pelayat dari warga sekitar dan tokoh nasional diantaranya Din Samsudin juga hadir. Semasa hidupnya, Kiai Amal menjadi pengasuh Pondok Pesantren Gontor sekaligus menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Pesantren yang mengakui pendidikan pesantren setara dengan pendidikan umum. Beliau adalah pimpinan pondok ya kelima, maksudnya periode kelima, dan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap universitas. Ini menunjukkan satu kemajuan bahwa pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memikirkan tingkat perguruan tinggi karena SDM bangsa ini memerlukan SDM keluaran dari universitas. Setelah disolatkan, rencananya jenazah Kiai Amal akan dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di Pondok Pesantren Gontor Minggu siang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan ramai berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Pasca Tahun Baru, wisatawan masih ramai menghabiskan liburan di destinasi wisata favorit di Jakarta ini. Taman Mini ramai pengunjung. Wisatawan menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru 2026. TMI Libur Nataru menghadirkan berbagai macam hiburan yang menambah daya tarik masyarakat untuk berakhir pekan. Selain anjungan, daerah favorit wisatawan ada wahana, kereta gantung, jagat satwa, dan wahana edukasi. Diperkirakan pengunjung terus bertambah hingga sore hari ini, mengingat hari ini merupakan hari terakhir libur Nataru. Dan untuk mengetahui kondisi pengunjung di lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Ahmad Moharlin. Ya Moharlin, apakah lokasi wisata TMI masih dipadati pengunjung pada hari ini? Silakan laporan Anda, Moharlin.
Selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk di momen terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, Taman Mini Indonesia Indah ini mesti menjadi pilihan wisata favorit bagi sejumlah masyarakat khususnya yang berada di daerah Jabodetabek. Dan sejak berdasarkan pemantauan kami tadi, sejak pagi tadi masih terlihat antusiasme pengunjung yang masih berdatangan dan memilih Taman Mini Indonesia Indah ini sebagai destinasi favorit bagi keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pasalnya, berbagai kegiatan dan keseruan menarik disajikan oleh pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah terlebih saat momen libur panjang saat ini. Selain bisa mengunjungi sejumlah anjungan dari seluruh daerah di Indonesia, pengunjung juga bisa menaiki sejumlah wahana seperti yang terkenal di Taman Mini Indonesia Indah ini adalah gondola atau kereta gantung. Dan juga selain itu pengunjung juga bisa berkeliling area Taman Mini ini dengan menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan, kemudian juga bisa berkeliling dengan menggunakan sepeda listrik. Selain itu pengunjung juga disuguhkan oleh beragam pertunjukan kesenian dan budaya dari berbagai daerah seperti pertunjukan teater keong mas, kemudian ada festival musik dan kesenian tari, dan juga nanti sore akan ada pertunjukan air mancur menari pada sore dan malam hari. Dari pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah ini sendiri memang menyatakan jika terlebih di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, pengunjung yang datang ke Taman Mini ini memang meningkat pesat begitu. Perharinya bisa sampai 20 sampai 30 ribu pengunjung setiap harinya, yang mana harga tiket masuk yang cukup terjangkau dan juga berbagai pilihan hiburan yang disajikan ini membuat Taman Mini Indonesia Indah ini paling banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berada di area Jabodetabek khususnya. Dan di momen terakhir libur Natal dan Tahun Baru ini, bagi Anda mungkin yang bingung ingin menghabiskan atau kemana pada hari Minggu ini, Anda bisa datang atau mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah ini bersama dengan keluarga Anda. Kembali ke Indra. Baik, terima kasih Muharlin atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Muharlin. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terhadap teror yang dialami sejumlah influencer dan mengkritik penanganan bencana di Sumatera. Selain minta polisi usut tuntas, Pigai ingatkan para influencer tak melakukan framing kepada pemerintah sebagai pelaku teror. Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas teror terhadap aktivis dan influencer yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pigai juga menilai perlu adanya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Melalui siaran pers Kementerian Hak Asasi Manusia, Pigai pun mengingatkan pada influencer tak melakukan framing kepada pemerintah sebagai pelaku teror. Terlebih polisi belum menemukan pihak yang bertanggung jawab atas rentetan teror pada influencer. Sebelumnya, influencer Ramondoni atau DJ Doni dan influencer sekaligus aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Diduga teror tersebut terjadi karena mereka kerap mengkritisi penanganan bencana Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan.